Pernahkah kalian melarutkan gula ke dalam air? Saat gula dimasukkan ke dalam air, terjadi tarik-menarik antar molekul gula dengan molekul-molekul air. Dikarenakan adanya tarikan molekul-molekul air yang besar, yang awalnya molekul-molekul gula saling tarik-menarik dalam bentuk kristal yang besar, akhirnya terurai atau lepas menjadi ukuran kristal yang lebih kecil atau partikelnya. Partikel ini tersebar merata di dalam air. Oleh karena itu, gula terlihat menghilang ketika sudah dilarutkan ke dalam air. Lalu, ketika semakin banyak gula yang dimasukkan ke dalam air, maka semakin banyak pula endapan gula yang diperoleh. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kelarutan gula di dalam air sudah mencapai titik maksimal. Lalu, apa itu kelanjutan? Kelanjutan atau es. Istilah kelanjutan atau solubility digunakan untuk menyatakan jumlah maksimal zat yang dapat lanjut dalam sejumlah tertentu pelanjut. Umumnya, kelanjutan memiliki satuan GPL atau mol PL. Kelanjutan berkaitan dengan zat terlanjut dan zat penglanjut. Zat terlanjut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit dalam suatu lanjutan. Kebalikannya, zat penglanjut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak dalam suatu lanjutan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelanjutan. Yang pertama, yaitu jenis pelanjut. Jenis pelanjut dibagi menjadi dua, yaitu polar dan non-polar. Suatu senyawa akan mudah lanjut satu sama lain apabila senyawanya sejenis. Contoh, alkohol dan air untuk polar dan polar, lemak dan minyak untuk non-polar dan non-polar. Sebaliknya, apabila suatu senyawa yang berbeda jenis yaitu non-polar dilanjutkan ke dalam senyawa polar, maka lanjutan tersebut tidak menyatu atau susah lanjut. Contoh, minyak dan air. Faktor yang kedua adalah suhu. Kelanjutan zat padat dalam air akan semakin tinggi jika suhunya dinaikkan. Lain halnya dengan zat padat. Kenaikan suhu akan menyebabkan kelanjutan gas dalam air berkurang. Karena suhu yang meningkat mengakibatkan gas yang terlarut dalam air terlepas atau menguap meninggalkan air.